malu-malu diam-diam, tapi ternyata dia kocak. Dia juga seneng humor gitu ya, humoris ya gitu. Kayak yang udah lama kenal sih, sebenarnya dia kan baru ketemu di satu acara. Nah, dan di situ juga saya sendiri menilai dia kayaknya anaknya pendiam atau gimana gitu. Udah ke rumah ngobrolnya kayak piring pecah gitu. Ya kita juga seneng aja sih, jadi maksudnya dia tuh nggak bauan, kalau bahasa orang Sunda itu nggak bauan, terus nggak gengsian ya, melihat saya keadaannya seadanya di rumah. Dia juga, saya bilang ya maaf ya di sini mah kayak gini, udahlah aku lebih senang kayak gini katanya, apa adanya. Ramah dia, udah. Gak tahu, kakak. Oh, kamu gimana? Gak tahu. Kamu aja, ladies first. Kan di mana-mana juga laki-laki itu pemimpin. Si calon ya. Udah ada kode. Udah kode, hebat boncengan di belakang. Belenggu gitu. Menjaga mendukung gitu aja gitu. Dia deket dengan siapa kita mantau, seperti Rizky Bilar ya, dia kan ya secara ya kalau bisa, kalau itu gentle ya, dia datang rumah langsung nemuin saya, langsung dia mau ini, saya temannya dia mau bikin konten ya gitu kan, udah seneng saya gitu kan. Kalau itu yang terbaik sih, kalau saya bilang nggak pilih-pilih sih, yang penting anak saya suka, anak saya bahagia, ya udah. Gak tahu. Kamu mau tahu? Gak tahu. Nanti saya kasih tahu kalau kamu udah tahu. Gak perlu bapak kasih tahu kalau saya udah tahu sendiri gimana ceritanya bapak ini. Ya mungkin jawaban itu salah. Oh iya ya. Saya masih rahasia. Karena buat Dede pengen fokus dengan kebahagiaan Dede sendiri. Dede pengen fokus dengan keluarga. Untuk kali itu sih, kalau untuk Dede sekarang ya, maksudnya bukan berarti mengesampingkan, tapi balance aja antara keluarga, antara karir dengan soal percintaan. Dede nggak mau sampai yang kayak ya udah cukup lah masa-masa Dede masa-masa muda sih ya, masa-masa yang ya udah masa-masa bucin kayak gitu-gitu tuh pelajarannya menurut Dede udah cukup. Ucap kayaknya aduh ya itu kalau aku nggak sempurna jadi istri gitu ya, Ayah Hendra nikah aja lagi gitu, siapa tahu bisa cepet punya momongan. Ya Mas Hendra marah lah, aku dimarahin karena kan kita nggak semudah itu juga gitu untuk ibaratnya punya momongan terus kemudian bebas nikah tuh gimana. 2019 akhir sampai awal tahun 2 bulan lah mungkin lebih. Cuma yang benar-benar intensnya itu ya 2 bulan itu aku ngerasa bahwa berdarah-darah lah gitu. Mental aku tuh benar-benar berdarah-darah. Aku tuh waktu itu udah setiap hari itu nangis, karena ada gangguan. Ya gangguan. Soalnya nangis terus udah diomongin udah nggak masuk. Udah saking mungkin depresi ya, mungkin saking depresinya ya. Tiap hari tuh aku nangis karena meratapi diri gitu loh, akhirnya aku semakin down. Bilang apa yang udah ditanam dari awal, sebagian sudah kita udah ketahui, yang menurut saya saat ini anak itu ya baru saja. Kami udah bahagia kok berdua juga. Insya Allah mudah-mudahan dikasih, alhamdulillah. Kalau kayak apa-apa. Semangat dari suami juga memberikan aku support. Udahlah Bun, di luar sana yang usia pernikahannya lebih lama dari kita dan masih menunggu buah hati itu juga masih banyak gitu. Gak kita aja ya, aku cuma kan ada ini juga kan, defense kan, kita tuh sehat loh ya gitu. Kita tuh apa sih yang kurang dari lab sehat, kita udah kesana kemari, bahkan klinik tuh wah sampai berganti-ganti.
kadang kita dapat shift malam tengah malam kita datengin kayak gitu. Jadi udah sampai ibaratnya aku tuh sampai enak gitu kan, minum obat ini, makan itu sampai enak juga gitu. Akhirnya aku merasa bahwa waktu itu udah cukup waktu itu. Udahlah, kalau emang aku tuh belum bisa membahagiakan kamu gitu, ya mungkin rezeki ayah sama yang lain sampai kayak gitu. Cuma setelah aku dalam keadaan yang sudah sadar, udah keluar dari depresi aku, ya ternyata yang diinginkan sama suami itu bukan itu. Yang diinginkan sama Mas Hendra nggak semata-mata anak gitu. Karena keseimbangan dalam keluarga, keharmonisan dalam rumah tangga itu, apalagi kita udah ngebangunnya dengan susah payah, dengan segala macam rintangan kita lewatin bersama, masa dengan seperti ini aja aku down gitu. Ya akhirnya aku semangat lagi. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada ikhtiar, selama masih usia kita juga masih ada gitu. Akhirnya ya aku bangkit lagi. Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh teman-teman yang sudah datang pada sore hari ini. Saya sebagai kuasa hukum Sandi Tumiwa ingin memberikan informasi bahwa Sandi hari ini bebas dengan putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi kami, yaitu menjadi 1 tahun 6 bulan. Yang putusan PN mengatakan bahwa Sandi divonis 4 tahun, sehingga saya mengajukan tingkat banding dan kasasi, dan berhasil Mahkamah Agung memberikan putusan menjadi 1 tahun 6 bulan, sehingga pada hari ini Sandi bebas ya dengan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga menjadi 1 tahun 5 bulan. Akhirnya permohonan kita, doa ibunya yang selama ini meminta Sandi untuk direhab dikabulkan. Itu kami ditolong oleh Andre. Sebenarnya tadinya keputusan dari pengadilan itu 4,6 bulan. Tapi karena Sandi bilang ada Pak Andre yang bisa bantu dia, makanya kita mengajukan banding dari Mahkamah Agung mengabulkan tadinya dari 4,6 tahun menjadi 3 tahun, tapi kita berusaha, Mas Andre khususnya, untuk fight lagi dari 3 tahun turun menjadi 1,6 dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Apa? Oke, paling nggak gini San, satu pembelajaran jelas paling saya berterima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menolong saya. Dan kedua adalah saya terima kasih ada wasilah dengan Mas Andre. Mungkin kalau saya nggak bertemu dengan Mas Andre, direferensi oleh teman-teman yang ada di dalam kemarin, saya mungkin nggak mendapatkan putusan seperti ini ya, yang akhirnya sangat melegakan saya. Dan akhirnya memang inilah ini kan para kalau bilang candu kemarin ya. Dan memang ini menjadi pukulan buat saya sangat, saya nggak tahu ngomong apa lagi. Sekarang ya nggak tahu saya mau bicara apa lagi. Sekarang banyak yang harus saya benahi dan saya harus menjadi lebih baik ke depan. Itu aja. Minta maaf kepada semuanya pihak Fans. Saya juga minta maaf sama teman-teman pers juga yang lain. Mungkin kemarin figur saya kurang bermanfaat ya. Insya Allah bisa jadi lebih baik lagi ke depan dan bisa bermanfaat. Dan sekarang saya juga bisa mulai memilah-milih yang namanya lingkungan, pergaulan dan teman-teman yang ada. Terus kita kan tahu namanya makna Idul Adha itu adalah pengorbanan. Dimana mengorbankan, salah satunya adalah pengorbanan sampai ibunya meninggal. Itu yang belum bisa diterima oleh Sandi. Sebegitu besar pengorbanan yang harus dipikul. Ya harus ingat itu ya Sandi ya,
pengorbanannya cukup besar, jadi perbaikannya juga harus. Dan pesannya mamanya Sandi hanya satu, Sandi menjadi orang yang baik dan sayang keluarga dan adik, gitu aja. Itu udah dipesan, udah disampaikan Mas Sandi. Insya Allah Sandi akan amanah. Ya, salah satunya adalah nerimo, rasa nerima. Ikhlas ya, maksudnya ikhlas itu kan nggak bisa dijawab, maksudnya nggak bisa diucapkan. Ikhlas itu cuma kalau kita ngeliat ke belakang, itu namanya ikhlas. Artinya kita harus bisa menerima kondisi apa yang terjadi dalam diri kita. Yang pertama adalah mengampuni. Saya harus bisa mengampuni orang lain dan mengampuni diri saya akan kesalahan saya. Dan akhirnya ya saya mesti legowo ke depannya. Dan mulai yang pelajaran-pelajaran sebelumnya ya saya ambil ke depannya untuk bisa lebih baik. Dan karena apa lagi ya, toleransi, menghargai satu sama lain. Dan yang satu lagi adalah bagaimana kita sebenarnya mengucap syukur apa yang terjadi. Aku udah dihubungi sama pihak dari Bandar Lampung, hanya sekadar ditanya kayak mengenai terkait kamu manajer Vanita? Iya betul, saya manajer, hanya bagian Instagram aja. Oh begitu, tinggal di mana? Ya aku jawab di Bandung gitu. Lalu ditanya lagi juga katanya, Mas udah tahu sebelumnya berita ini? Emang berita apa? Emang jujur itu emang aku baru bangun tidur pun aku juga nggak tahu sama sekali. Emang Vanita juga sebelumnya ngomong nggak ada bilang mau ke Lampung, cuman bilangnya aku mau ada job foto, aku mau di rapid test gitu doang. Aku sebagai temennya juga pun merasa ya kaget juga lah gitu, kok bisa sih sampai kayak digerebek gitu, sampai udah masuk media sana sini. Dan beritanya tuh yang tidak enaknya itu prostitusi online-nya itu. Ya aku sih ya sangat disayangkan juga ya, semoga aja masalahnya cepat kelar juga gitu. Kalau kronologisnya saya kurang tahu ya, cuman ya itu sih aku baru lihat-lihat berita katanya ada digerebek, ada yang dilaporin gimana gitu sih. Masih belum detail, aku juga belum kontekan sama sekali sama Vanita. Sangat spesial, dan aku lagi di lokasi syuting Putri untuk Pangeran, tapi hari ini spesial banget. Kenapa? Karena hari ini ulang tahun mama aku. Jadi rencananya hari ini tuh sebenarnya aku padat banget schedule di lokasi syuting. Tapi karena kru di sini baik-baik, aku dikasih izin waktu 2 jam buat cabut dari sini ke apartemen mama buat surprisein mama, rayain ulang tahun mama, habis itu balik lagi ke lokasi syuting. Habis ini gimana lagi, Pak? Saya kan nggak sengaja nih boleh. Bapak tahu, saya sedang melakukan tugas saya dengan baik dan benar. Oke pemirsa, jadi tadi aku udah selesai ngabisin 3 scene buru-buru. Dan sekarang pas break iso sama aku dikasih waktu 2 jam lah untuk ke sana. Dan perjalanan udah pasti macet kan 1 jam. Jadi paling mungkin 30 menit bisa surprisein mama, ngasih mama kue dan segala macam, ngabisin waktu sama keluarga. Habis itu aku harus balik lagi ke lokasi syuting. Jadi sorry banget nih pemirsa, buru-buru karena ngejar macet, ngejar waktu juga, dan aku sampai belum sempet makan. Jadi makannya mungkin bareng sama mama aja nanti. Dari siang nih belum makan nih. Jadi ikutin terus ya pemirsa. Jeffrey namanya ini. Jeffrey apa? Jeffrey Woworuntu. Iya pemirsa, akhirnya sampai juga tadi macet-macetan, udah bawain kue. Ternyata sampai sini pas ada Atala, ada Alfa juga, sekarang kita surprisein mama. Oke pemirsa, sekarang kita udah mau ngasih kue buat mama, dan kita nggak sendirian. Di sini juga ada Feby. Jadi ada Feby, ada Rizky, ada Abang. Abang bawa apa itu bang? Abang sini dong. Ini Abang, kuenya ntar rumah ini. Kebetulan kenapa kita yang surprisein, karena kita udah pernah liburan bareng sama mama ke Dubai, udah apa, dan ini kayaknya sesuatu aja kalau misalnya kita bertiga yang ngasih surprise ke mama malam ini supaya mama tambah surprise dan kaki.
Mama, happy birthday. Tuh, langsung dari lokasi syuting. Ini. Terima kasih. Ini, ayo. Pemain sinetron sekarang dia. Namanya siapa? Aisyah ya? Bukan. Oh bukan. Topan dan Aisyah. Kangen gak sama kakaknya? Hah? Suapan pertama mama mana mama? Mama nggak ada. Oh ya udah untuk Feral, nih anak kedua. Buka ya, buka ya. Masa buka. Panas ini. Tumpah kakak, tumpah kakak. Kakak nggak main tumpah kakak, jangan gitu dong, kakak nggak boleh gitu. Makan aja. Dah, nih kedua Atala, Noval. Sini deh. Aku. Sekarang aku. Yang dulu. Space Man. Mami nih dari Afrika Selatan. Langsung makin cantik loh dari. Sendoknya lagi, sendok ambil sendok. Boleh. Lihat sini dulu ya. Kamera Adi. Ayo cepetan. Lihat itu. Oke, lihat kamera sini ya. 1, 2, 1, 2, lagi 1, 2, cakep lagi. Tegak. 1, 2, ganti gaya. 2, cakep. 1, 2, bagus tante. Lagi 1, 2. Oke. Jadi minggu lalu aku tuh diajak ke mall, disuruh milih, aku milih tas waktu itu, tapi tiba-tiba dia beliin aku sepatu keren banget pemirsa tuh, katanya biar mama lebih tinggi. Jadi ini sepatu aku suka banget karena kan aku memang sekarang jarang pakai high heels ya. Stylenya Atala nih kan orangnya kan fashionnya beda banget, jadi dia funky banget lah Atala gitu. Happy birthday, Ma. Sorry ya, nggak jadi beliin tas. Baru mampu beli sepatu ini. Ini hasil kerja keras Atala selama ini. Jadi Atala nggak sia-sia jarang pulang. Walaupun jarang pulang, Atala selalu ada di hati Mama. Oh, so sweet. Hope you like it. The gift. Love you, Cashew. Atala panggilannya Cashew. Aku terharu banget pemirsa karena anak-anakku tuh kerja keras dan untuk mamahnya terutama gitu. Thank you Atala, berkah selalu, sukses. Tadi ngasih sepatu ke mama. Jadi ada namanya sepatu. Kan aku semua hampir satu keluarga pakai itu. Kan mama belum ada jadi biar bareng kompak. Wah, sekarang ketemu jarang sih tiap hari. Iya, makanya sekarang ketemu seneng lah. Gitu. Makanya kalau aku ada break shooting masa aku kesini. Itulah mungkin mereka dapat rezeki dari situ. Tapi aku tetap bersyukurnya apa? Sekarang kan di tengah-tengah COVID begini, aku nggak terbeban apapun ya. Anak-anak itu bisa mandiri. Malahan kadang-kadang Atala tuh sempat belanja di sini. Mama kurang apa? Kalau Feral kan dia perhatiannya beda ya. Misalkan, ayo mah liburan, dia yang bayarin semua. Jadi alhamdulillah di setiap masalah tuh ada aja gitu kemudahan ya. Anak-anak udah mandiri semua kan, berarti kan yang aku pikirin adalah Fania doang, jadi nggak terlalu berat gitu loh. Ya yang pasti kalau Aisyah ini kan sama Atala kan kembali lagi ya bersemi kembali CLBK, jadi lucu. Kalau aku tuh suka lihat mereka berdua lucu, kocak. Kalau Feral sama Feby atau Feral sama, saya kan nggak tahu ya, banyak banget gitu ya yang gosipnya atau segala macam, tapi aku tetap pokoknya yang penting Feral itu happy sama siapapun pilihannya. Kalau
Kalau aku sih ngelihat Feral sama Atala masih terlalu muda ya. Jadi biarkan mereka punya karir yang bagus. Terus kalau bisa sambil kuliah nantinya, karena nanti kan jadi kepala keluarga. Selalu aku bilang sama Feral kalau merit itu bukan hanya kesiapan uang ya, tapi kesiapan mental. Dan mereka benar-benar harus cukup umur gitu. Cukup umur untuk bisa memutuskan untuk berumah tangga. Kalau Atala sama Feral itu dua-duanya kayaknya bucin ya. Kalau udah punya pacar tuh setia ya, terus kedua apa yang dia punya semua dedicate gitu loh buat pacarnya. Terus orangnya juga emang sayang banget, kalau udah sayang banget itu kan kayak aku banget gitu ya. Kalau ada rezeki mereka pasti merhatiin orang yang mereka sayang. Jadi nggak heran sih, emang gitu dari kecil gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.